Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Di belakang saya udah ada dua rumah. Yang pertama rumah anak dan yang kedua rumah orang tua. Dua-duanya sama-sama mengusung tema hemat energi, tapi tetap ada perbedaannya. Untuk tahu selengkapnya, yuk langsung aja kita ngobrol sama arsiteknya. Halo, nama saya Kavi Pangestu dari Serasa Arsitek. Selamat datang di proyek kita Biohouse Jagakarsa. Oke tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Kavi dari Serasa Arsitek dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol di salah satu karyanya nih Mas. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah, baik Mas Rizky. Alhamdulillah baik. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita senang banget nih bisa bahas rumah yang ramah lingkungan. Ya. Sebenarnya seperti apa nih konsep awal dari rumah ini nih? Baik ya, jadi Biohouse sendiri sebenarnya singkatan dari Bioclimatic House, Mas Rizky. Intinya Bioclimatic sebenarnya cara strategi paling alami dalam desain bangunan. Ya. Untuk tujuannya adalah mereduce penggunaan energi di dalam rumah. Nah, diantaranya beberapa hal, ada penggunaan AC, terus lampu yang kita coba reduce dari sistem desain secara pasif ya, artinya sirkulasi alami, pencahayaan alami itu yang coba dimaksimalkan. Tidak hanya sampai situ, ada lagi yang kita pikirkan yaitu strategi rainwater harvesting. Oke. Jadi semua air hujan di bangunan ini kita tampung semuanya Mas untuk digunakan kembali pada flushing toilet dan juga siram tanaman. Termasuk juga permukaan outdoor semua di rumah ini itu harus seporus mungkin untuk menerapkan konsep zero runoff. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Sekarang kalau bicara dari segi desain, ya ada desain tertentu mungkin yang diterapkan di rumah ini? Siap. Jadi karena konsep utamanya tadi si Biohouse tadi ya, dan ini harus terrepresentasikan juga sampai ke bentuk fasadnya juga. Oke. Kalau kita lihat baik rumah yang kiri ataupun yang kanan, itu punya atap yang cukup curam Mas. Oh iya, kenapa? Tujuannya adalah buat aliran airnya tuh biar lebih cepat dan semuanya itu langsung ditampung sama dua talang air. Baik yang di depan maupun yang di samping nih, karena dia miringnya ke samping. Lalu yang kedua, kalau diperhatikan di sini ada dua roster, baik rumah yang kiri maupun yang kanan. Ini ada roster. Tujuannya sebenarnya untuk nge-push udaranya nanti masuk ke dalam rumah dan nanti ngebantu keluar sampai ke outlet cerobongnya. Nah, nanti kita akan ceritain salah satu fitur yang paling spesial gitu ya dari dua rumah ini adalah ada cerobong yang cukup besar untuk melepaskan udara panas ke dalam keluar bangunan. Oke, nanti kita lihat sama-sama di dalam ya. Siap. Tapi ini saya mau nanya, ini memang nggak ditempelin begini atau gimana nih? Ya, jadi memang ini request dari klien, Mas. Mereka pengen ada emergency access gitu ya, karena sebenarnya nanti di belakang ada taman belakang mereka, sekaligus jadi koridor service. Sekaligus sebenarnya ini di sini kita ada ngumpetin satu hal yang cukup penting juga di sistem rumah ini. Apa itu Mas? Ini namanya first flush. Jadi first flush itu salah satu bagian sistem dari rainwater harvesting-nya Mas. Sebelum airnya masuk untuk ditampung di ground tank di bawah, kita perlu filter juga dulu di sini. Sehingga yang digunakan kembali bisa lebih bersih airnya. Oke, berarti ini dari talang ya? Betul, dari talang. Dari talang. Nah, kalau dari fasad tadi udah disebut dan di sini masih ada hijau-hijau nih. Iya. Ada fungsi tertentu selain estetika? Mostly ini untuk estetika sih Mas, gimana kita juga mencoba tidak hanya secara bioclimatic, artinya secara fisika bangunannya, tapi secara psikis gitu ya, klien pulang kerja, terus masuk ke dalam rumah, ini ada satu healing area gitu ya, yang kita bisa nikmati dulu sebelum masuk dalam rumah. Oke, baik. Dan di sini ada selain unsur beton, unsur tanaman hijau, juga ada unsur kayu. Betul, Mas. Nah, jadi ini satu hal yang juga menarik yang kita pikirkan ketika mendesain dua rumah secara bersebelahan ya, Mas. Meskipun desainnya berbeda, tapi karena dia bersebelahan, kita pikirkan juga nih gimana nih keselarasannya. Nah, diantaranya adalah penggunaan aksen kayu ulin yang sama nih, baik di rumah yang kiri maupun yang kanan. Itu juga ada aksen kayunya juga, semacam kayak mengikat gitu ya, kedua desain ini jadi satu kesatuan gitu. Oh, ini kayu ulin nih? Kayu ulin, Mas. Wih, mantap. Kalian Mas, pertama kita bahas dulu kali ya, yang rumah pertama nih. Siap, boleh Mas. Kita lihat yuk. Sini.
Untuk main entrance ada di sini? Ya, jadi di sini adalah main entrance. Kurang lebih konsepnya sama juga dengan rumah sebelah. Ya. Yang kita mau create sebenarnya orang atau klien nggak langsung masuk ke indoor, Mas. Oke. Tapi ada proses transisi, dia healing dulu gitu ya sebelum masuk ke indoor. Yaitu semacam ada ruang semi outdoor transisi sebelum dia masuk ke dalam rumah. Baik. Nah, pintunya juga kita buat transparan supaya udara masih tetap bisa ngalir gitu ya. Iya. Dibuat pakai pintu besi begini ya? Ya, ini sebenarnya ngebantu suplai udara, Mas, masuk ke dalam taman. Nah, di sini baru ada semacam surprising ya. Jadi nggak langsung ketemu indoor, tapi dia malah ngelihat taman dulu sebelum masuk ke rumah. Kenapa? Ada tujuan tertentu mungkin? Lebih ke tadi sih ya, efek surprising dan juga healing yang kita mau coba tawarin nih sebelum dia masuk. Dan rumah ini juga connect nih antara outdoor dan indoornya, nggak ada pintu. Ini yang menarik mungkin di rumah ini. Oh iya, beneran. Saya pikir bakal ngelihat pintu sliding di sini kaca. Iya. Ternyata benar-benar kebuka. Dan kalau tetangga online nanti bingung, nanti kalau hujan gimana? Udah disiapin mitigasinya. Ya, kita coba tarik ya, Mas. Iya. Nah, tirai-tirai ini. Ini buat heavy rain dan ada sangkutan dan cantelan juga di bawah. Oh iya. Sehingga kalau hujan badai pasti sering terjadi juga ya di sini. Hujan tinggi, kita bisa manfaatin si blinds ini gitu. Cakep ya. Ini saya lihat proporsinya malah hampir 50-50 nih dengan ada terbukanya. Benar, Mas. Jadi ada latar belakangnya nih, Mas. Gimana? Jadi klien itu punya anak 2 yang mereka dua-duanya anaknya homeschooling. Nah, orang tuanya juga freelance di rumah juga. Jadi benar-benar ini tuh rumah garis miring kantornya mereka, garis miring playgroundnya mereka, tempat belajar mereka. Maka dari itu di lahan yang terbatas ini tetap kita coba bikin desainnya lebih spacious dengan cara adalah menyatukan antara indoor dan outdoor ini. Walaupun Mas Rizky kita nggak bisa literally terapkan semua konsep ini di setiap site ya, karena ada pertimbangan privacy dan juga keamanan pastinya. Betul. Nah, karena di sini berada di lahan yang menyatu ya dengan rumah sebelah, total di 700 meter persegi, Mas. Luas tanahnya. Sehingga dia semacam kayak membuat cluster gitu ya. Sehingga konsep terbuka ini sangat bisa kita apply di sini gitu ya. Benar. Nah, itu sih kurang lebih. Tadi kita belum nanya soal luas tanah, luas bangunan. Siap. Ah, sampai lupa tuh. Oke, berapa siap. kira-kira? Jadi in total kan 700, Mas. Ya. Cuma ini di rumah anaknya terbagi menjadi 310 di sini, 390 di sana. Nah, kita ngomongin ini dulu ya. 310 lahan memanjang gitu ya ke belakang. Makanya carportnya besar, terus tamannya besar di belakang. Bangunannya cuma 150, Mas. Oh, Gitu. oke. Udah gitu nih bangunannya 2 lantai lagi. Makanya terasa 150 karena ada 2 lantainya juga. Ya. Tapi di pinggir-pinggir sini di selasanya dibikin decking kayu nih, kayu ulin juga, Mas. Betul, ini kayu ulin, Mas, yang menjadi transisi antara indoor dan outdoor gitu ya. Jadi sebenarnya 8x8 ini jadi aktivitas yang sangat multifungsi ya. Kadang dipakai anak-anak belajar, memasak, makan, semuanya ngeblend di sini. Klien ya juga suka kompos di sini untuk nanti lanjut aktivitasnya di taman belakang. Oke. Menarik nih tetangga. Saya baru ngeh juga 8 meter. Nggak ada. Ada tiang. Nggak ada tiangnya di Iya. tengah ya. Pantesan terasanya luas gitu. Dan di samping ini kita bisa lihat, Mas, sebelum kita bahas ruangannya. Ya. Nah, dari samping ini ada jendela-jendela gitu. Jadi ini satu konsep bioclimatic yang kita terapkan juga. Kalau Mas Rizky perhatikan, kamar-kamar di atas ini dindingnya tebel loh, Mas. Oh iya. Nah, itu bahkan sampai 45 cm. Kenapa itu? Itu namanya kita sebut dengan cavity wall, Mas. Cavity wall itu ada dinding, lalu di tengahnya ada celah, semacam kosong aja sebenarnya. Lalu dinding lagi. Nah, ini celah di tengah ini fungsinya untuk insulasi panas. Jadi dia ngetrap panasnya supaya nggak cepat mengalir ke dalam interior rumah. Ini gimana, Mas, awalnya? Kenapa memilih tanpa pintu, tanpa sekat? Itu dari Mas Kavi apa dari owner nih? Iya. Jadi alhamdulillahnya sebenarnya ketemu sama owner yang sevisi ya, Mas ya. Beliau bergerak di bidang sustainable juga gitu, dan punya perhatian sangat besar terhadap isu sustainable. Nah, makanya rumah ini cukup unik. Bagaimana kita mencoba
memanfaatkan udara alami semaksimal mungkin masuk ke dalam rumah untuk nantinya dia keluar melalui cerobong itu gitu ya. Nah, kalau interiornya sendiri, ini sedikit saya bahas juga, kita reuse loose furniture dari rumah lama, Mas. Untuk meminimalisir footprint-nya nih, Mas. Jadi, apa yang bisa dimanfaatkan lagi, kita manfaatkan lagi gitu. Jadi, benar-benar membangun secara bijak lah ya. Jadi semua loose furniture kayak sofa, TV, dispenser, dan lain-lain, itu semuanya kita trace dulu di awal, baru kita masukin ke dalam desain gitu ya, cocoknya seperti apa posisinya dan lain-lainnya. Hanya custom furniture saja, untuk kitchen saja yang baru, karena dia harus fit in kan sama ukuran desain yang baru. Jadi bahkan sampai furniture-nya aja itu juga mencerminkan si konsep sustainable ini gitu. Iya sih, dia pakai furniture lama nih, tetangga dari rumah sebelumnya mungkin ya, bisa dilihat ini beda-beda. Makanya konsepnya bukan yang konsep ngeblend satu jadi satu gitu, karena ini memang furniture-nya udah furniture lama di rumah sebelumnya. Tapi saya di sini ngerasa ceilingnya nggak terlalu tinggi. Betul. Ada alasan tertentu? Iya, jadi balik lagi di antara yang diterapkan juga adalah bangun seperlu mungkin, Mas. Artinya sekompak mungkin. Dimensi yang tidak perlu itu tidak kita gunakan di proyek ini gitu. Itu juga brief dari klien. Nah, di antaranya adalah tinggi bangunan. Kalau sebenarnya kita cukup hanya di level ini, sekarang adalah floor to plafond ini 2,4, Mas. Kenapa harus lebih tinggi lagi gitu? Nah, ini sebenarnya bagian dari efisiensi juga. Mungkin ada sebagian orang yang nanti akan bertanya ya, plafonnya rendah katanya akan panas gitu. Padahal sebenarnya yang membuat panas itu adalah ketika sirkulasinya tidak berjalan dengan baik gitu. Nah, di rumah ini meskipun dia 2,4 tetap berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masuk dari sini nanti kita akan cerita ada satu fitur cerobong nih, Mas. Cerobong setinggi 8 meter gitu ya, yang nanti akan menarik udara panas ke atas. Kita sekarang mau lihat area indoornya nih. Iya. Ini sebenarnya nggak indoor banget lah ya. Benar. Jadi memang semi outdoor, dan sebenarnya Mas Rizky ini adalah value yang sering kita dapati di arsitektur tradisional kita gitu, bahwa dari dulu kan leluhur kita tuh memang tinggalnya kan di ruangan yang seperti ini gitu, semi outdoor yang connect dengan teras gitu. Jadi sebenarnya local wisdom yang juga kita angkat di project ini gitu. Bener juga ya, saya baru ngeh loh. Rumah-rumah tradisional, arsitektur vernakular itu banyak ruangan yang semi outdoor kayak gini, nyambung antara outdoor dan indoor. Iya, benar juga ya. Dan sampai di sini juga masih ada nuansa outdoornya nih selain dari sana. Nah, di sebelah kanan kita apa nih, Mas? Ya, ini jadi ada cerobong, Mas. Sebenarnya ada satu teknik mungkin yang sering kita dengar ya dalam mendesain sirkulasi alami, Mas, namanya cross air ventilation. Tapi sebenarnya sirkulasi silang itu sangat bergantung pada arah anginnya nih. Contoh kita bikin bukaan di sana, kan nggak selalu angin itu datang dari sana. Betul. Kalau kita belajar fisika bangunan ya, ada satu teknik lagi namanya ventilasi gaya thermal, Mas. Kayak gimana tuh, Mas? Nah, jadi dia tidak mengandalkan arah angin gitu, tapi yang diandalkan adalah perbedaan suhu, Mas. Oh, yang itu. Gitu. Itu namanya stacking effect ya, sering disebut juga. Nah, di sini kita bikin stacking effect gitu ya, tinggi sampai ke atas, dan kalau diperhatikan di atas nanti ada outletnya, Mas. Perbedaan tekanan udara antara yang atas sama yang bawah ini memicu pergerakan udara untuk terus mengalir di dalam rumah ini gitu. Ini sebenarnya teknik klasik, Mas. Dari zaman Timur Tengah orang-orang udah bikin cerobong yang tinggi banget. Yang ada kincirnya. Betul gitu. Terus bahkan kalau saya baca-baca lagi di zaman Mesopotamia juga udah diterapkan. Nah, kita terapkan ini sebagai ciri khas dari arsitektur bioclimatic-nya. Keren ini. Saya kira bakal skylight fungsinya skylight aja gitu. Ternyata ada bioclimatic-nya juga, salah satunya unsur tadi itu, pertukaran udara luar dengan dalam. Dan bisa kedua arah ya, bisa dari atas, bisa dari bawah ini. Ya, walaupun secara umum itu pasti dia dari bawah ke atas, Mas. Dari bawah ke atas. Karena gini, kan di atas itu kita bikin skylight gunanya untuk memanaskan. Jadi suhunya tinggi, tekanannya rendah. Di bawah otomatis suhunya lebih rendah, tekanannya akan lebih tinggi. Nah, definisi angin itu, Mas, angin itu kan pergerakan udara dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Jadi sebenarnya ini sangat alami tanpa ada exhaust atau kipas, tapi kita bisa merasakan ada semilir-semilir yang bisa kita rasakan di ruangan ini. Terus di lantai 1 ada apa lagi nih?
Ya, sebenarnya sangat simpel Mas, layoutnya. Di sini ada satu ruang studio karena klien kerja di rumah ya, jadi butuh satu studio karena beliau konten kreator. Cuma sayangnya kita nggak bisa akses. Cuma ini kita boleh sedikit bahas dari segi finishing kali ya Mas ya. Oke, gimana? Jadi rumah ini semen expose semua dan pintunya juga kita desain semen expose walaupun yang ini tuh HPL sebenarnya Mas. Ini pertimbangan kerapihan sih. Kadang kita juga pikirin ya sumber daya yang mengerjakannya bisa serapi apa. Nah, kita akhirnya pilih si HPL ini. Lebih aman ya. Walaupun dari jauh kelihatannya kayak blends gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya ada ceritanya Mas, kenapa semen expose, kita mencoba mengeliminir juga carbon footprint dari konstruksi. Di antaranya adalah cat. Oh ya? Catnya di take out, sehingga kan footprintnya jadi lebih kecil, nggak ada aktivitas cat lagi, tapi kita tampil dengan apa adanya di si expose ini. Walaupun ini juga ada sistem coating ya Mas ya, untuk mencegah debunya nempel. Dan terbukti juga Mas di rumah sebelah. Rumah sebelah karena kliennya lebih dewasa, lebih bapak-bapak, ibu-ibu, mereka lebih punya batasan lagi nih terhadap semen expose. Akhirnya di sana jadinya dicat semua, hampir tidak tersisa yang expose gitu. Nanti kita lihat ya di sana. Di sana. Nah, sekarang kita lihat pintu apa ini? Ya, karena ini komunal pastinya butuh powder kecil aja dan prinsip membangunnya tadi membangun seminim mungkin, sekompak mungkin, makanya ditempatin di bawah tangga gitu. Supaya ruang-ruang nggak ada yang tersisa dan terbuang. Kurang lebih kayak gini, Mas. Coba lihat powder room, cukup ya untuk tamu. Ada kloset, ada wastafel dan juga penghawaannya ada juga besar. Dan nggak hanya furniture existing, Mas Rizky, bahkan sanitari itu kita gunain lagi dari rumah lama, Mas. Oh iya ya? Benar-benar efisien dan sekaligus yang nerapin konsep itu. Oh iya, pantesan ya. Kelihatan dari furniture sanitari rumah lama. Jadi bangunan tahun berapa? Jadi 2024. Oh iya. Itu lebih tuh kayaknya. Oke, yang penting fungsional ya. Betul. Masih bagus juga. Dan sekarang kita mau lihat lantai 2 boleh? Boleh, silakan Mas. Ikutin tangga. Mas Cafe, sekarang kita ada di bordes. Ya. Dan ternyata ini adalah roster yang tadi kita lihat di depan. Betul, Mas Rizky. Jadi hasil dari simulasi kita, namanya CFD simulation ya, untuk memprediksi pergerakan udara di dalam rumah. Itu kita butuh mendorong udara supaya bisa keluar ke arah cerobong tadi nih, Mas. Nah, salah satu caranya adalah kita butuh inlet lagi nih. Nah, makanya kita letakin roster di sini. Biar ada yang ngedorong dia untuk bisa ngeluarin udara panasnya nanti ke cerobong itu. Nah, nggak perlu khawatir terkait dengan tampias air. Di bawah udah kita sediain gutter, Mas. Oh iya. Udah ada ini jalur buangan air ya? Ya. Jadi di depan roster ini bukan cuma sekedar ornamen nih. Betul. Punya fungsi juga nih. Hanya estetika. Kita naik ke lantai 2. Total ada berapa kamar di rumah? Total ada 3 kamar. Tadi studio ya. Di belakang ada rumah ART. Nah, di sini ada ada kamar master bedroom di sini. Kalau Mas Rizky perhatiin, ada yang dibawa dari rumah lama lagi nggak, Mas? Ah iya, pintunya ya. Pintunya. Beneran nih. Pintu lama nih. Pintu lama dibawa. Begitupun juga dengan kamar-kamar yang lain. Gitu. Nanti kalau lantai enggak kan? Lantai enggak pastinya. Ini baru ya. Didesain senada dengan konsep semen expose-nya. Di sini Mas, kalau kita lihat si cerobongnya juga ada perbedaan nih Mas sama skylight yang ada di depan. Di depan itu lebih rendah. Kenapa kita bikin kayak gitu? Idealnya Mas, dari teorinya dan hitungan prinsip stacking effect-nya, semakin tinggi cerobongnya, itu hisapan udaranya makin baik, Mas. Gitu. Tapi kita tentu punya keterbatasan ya, nggak bisa bikin cerobong yang tinggi banget, karena ada peraturan juga, dan ini maksimal yang kita bisa gunakan. Nah, kenapa sih nggak diterusin sampai ke depan? Nah, jawabannya adalah, nanti kalau kita terusin sampai ke depan, fasad kita jadi kayak ada tongolan gitu tuh, Mas. Oh iya. Betul. Pantesan tadi Mas Kavi bilang ada cerobong, saya nggak ngeliat di fasad ada bentuk cerobong. Betul. Jadi satu halnya juga yang diperhatikan ya, meskipun kita fokus nih dalam kenyamanan thermal, konsep bioclimatic, tapi kita perhatiin juga nih estetikanya, jangan sampai dari depan juga kelihatan annoying gitu ya. Baik. Keren ya. Udah ramah lingkungan, tetapi tetap estetik. Ini satu kamar anak, kita bisa akses. Kita coba ya.
Ini kamar anak yang kita lihat tadi dari luar ya. Betul, ini dinding double cavity wall yang tadi aku mention. Oh iya, nih. Kalau Mas Rizky perhatiin, di sini ada 15 cm, 15 cm, 15 cm, jadi 45 cm. Sebenarnya di balik kusen ini kosong dia. Itu insulasinya. Oke, jadi si kusen ini frame-nya tepat di tengah-tengah dinding. Betul. Dindingnya 45 cm, sejengkal lebih. Sejengkal lebih. Kalau untuk luasan kamar ini berapa nih Mas kira-kira? Sangat compact, 3 kali 3 meter Mas. Makanya konsep tempat tidurnya tingkat gini, biar di bawah dia bisa ada meja belajarnya. Dan ini kenapa bentuknya ngikutin atap? Nah, ini menarik Mas. Jadi, kita sering interview klien. Sebenarnya mereka itu habitnya seperti apa sih kehidupan mereka? Apakah tipikal klien yang selalu bergantung sama AC? Atau yang mereka tuh sama natural ventilation kayak gini nyaman-nyaman aja gitu. Nah, itu akan membedakan desainnya nanti, Mas. Kalau dia itu tipikal yang memang sangat ketergantungan dengan AC, maka desain plafonnya kita prefer datar, pendek. Sehingga beban AC-nya nggak begitu besar. Listriknya lebih hemat. Tapi ternyata klien kita ini sudah cukup nyaman dengan natural ventilation, semilir angin yang kecil, hanya kita manfaatin ini aja ya. Ada kipas ya? Ada kipas aja untuk membantu sirkulasi udaranya. Ini juga kita pikirin positioningnya dan penempatannya. Kalau mereka prefer untuk tinggal di suhu yang seperti ini, berarti plafonnya kita butuh lebih tinggi. Kenapa Mas? Supaya konsep stacking effect-nya bisa juga terjadi. Panasnya itu lari ke atas, nggak terperangkap di level main eye. Nah, di simulasi kita itu bisa dicek nanti panasnya itu ada di level mana sih? Kalau misalnya kena main eye kita, gitu ya di level sini, berarti plafonnya kurang tinggi. Kita perlu naikin lagi. Nanti stacking effect-nya pun akan naik ke atas. Gitu. Jadi benar-benar desainnya tuh di-provoke by simulation. Wih, mantap ya. Jadi penuh perencanaan ini. Dan reason kenapa dia dibuat tinggi seperti ini ceilingnya. Betul. Menarik. Saya kira hanya untuk kelihatan lebih luas, tapi lebih dari itu ternyata. Ada satu lagi Mas, kalau Mas Rizky perhatiin, sebenarnya ini agak kurang biasa terjadi, ada jendela lagi di dalam kamar. Gitu. Nah, ini fungsinya adalah buat cross fan Mas. Jadi inlet udara masuk dari sini, bisa keluar, kalau pintu lagi ditutup, kita bisa lewat nako ini. Dia hemat space gitu ya, dan mudah untuk buka tutupnya. Lalu nanti udara panasnya lari ke atas. Oke, jadi tetap bikin jendela di sisi luar dan sisi dalam ya? Betul. Oke, supaya terjadi cross air ventilation. Ya. Oke, next Mas. Siap. Kita lanjut. Ada apa lagi di lantai 2? Lantai 2 di sini sebenarnya sebelum masuk sharing toilet anak, ada space kecil lah ya untuk mereka simpan toiletries dan peralatan rumah tangga. Dan ini sharing toiletnya Mas Rizky dari pintu rumah lama juga. Oh iya. Cuma kita retouch jadi pintu geser Mas. Pintu geser. Sanitari juga semuanya dari rumah-rumah lama. Lagi-lagi compact ya ini kamar mandinya. Betul, makanya bisa 150 aja luasannya. Di sini juga ada pintu saf ya Mas, buat bantu maintenance. Dan di sini ada cukup banyak pipa, diantaranya adalah pipa air hujan yang kita manfaatkan kembali buat flushing toilet. Ada nama-namanya tuh Mas. Jadi jalurnya udah dibuatkan saf sendiri? Betul. Air hujan, air bersih, air kotor. Gitu. Jos, udah kayak di apartemen, punya saf sendiri rumahnya. Oke, kita mau lihat lagi di belakang. Di belakang. Katanya masih ada kebun. Ada kebun. Oke. Yuk, ikutin terus tangga. Oke. Sekarang kita mau akses ke kebun nih. Betul, dan juga ruang servis di belakang, Mas. Oke. Pakai pintu kamuflase. Yuk, ikutin. Di belakang sini ada apa aja nih, Mas? Ya, jadi yang tadi kita bilang, Mas, kita manfaatin air hujan lagi, gitu ya. Di sini ada first flush yang kedua. Jadi semua air hujannya tuh lari ke sini. Dan nanti akan dikontrol di sini gitu ya, sebelum nanti dipompa ke atas, Mas. Jadi di atas ada 2 toren, kalau diperhatikan. Tujuannya ada toren air bersih sama toren air hujannya. Air hujan yang oranye apa yang biru? Yang oranye, sehingga kita bisa lebih hemat juga menggunakan air, Mas. Buat flushing toilet, buat siram tanaman, kita bisa pakai air hujan aja. Oh, baik. Berarti air hujan digunakan untuk
keperluan tadi ya. Betul. Nah, di sini sisanya adalah kehidupan klien dengan edible gardennya, sama ada kandang ayam juga. Wih, ini lahan belakangnya masih cukup luas dan dimanfaatkan untuk berkebun dan beternak ayam di sini nih. Iya, jadi si klien ya karena ngompos sendiri, makan dari tumbuhan yang ditanam, nanti dari hasil komposannya dia ini ditaruh buat alasnya si ayamnya, sehingga ayamnya sehat, jalan-jalan, hidup terus, dan mereka bisa produksi telur dari sini. Wih, mantapnya, siklusnya berulang terus nih. Betul. Di belakangnya pemanfaatan lahannya tuh. Ya, dan connect juga dengan rumah sebelah sebenarnya. Oh iya, tapi nanti kita lihat rumah sebelah dari depan aja ya. Oke. Kita mulai dari depan. Oke, kita lanjut ke rumah sebelah. Siap. Kalau gitu. Yuk, ikutin tetangga. Mas Kavi, sekarang kita mau lihat bangunan kedua atau rumah kedua. Benar. Secara konsep mirip, cuma ada beberapa penyesuaian mungkin. Betul. Di antaranya adalah luas lahannya lebih besar, 370, dan kebutuhannya juga lebih besar sampai ada 5 kamar di dalam rumah ini gitu ya. Secara konsep kurang lebih sama dengan rumah sebelah gitu ya. Ada inlet udara buat carostar untuk masuk ke dalam ke arah skylight dan cerobong nanti. Entrance juga di ujung, jadi memang sengaja diajak pengalaman ruang dulu nih melalui landscape ini sebelum masuk ke dalam rumah. Alih-alih naruh di tengah, ya, ini taruhnya di paling ujung. Paling ujung. Pojokan nih. Dia ada perjalanannya. Aha. Baru kita masuk ke entrance ini. Gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa sedikit bahas masalah kemiringan atap tadi ya. Untuk yang ini miringnya ke samping. Kenapa? Karena dia size-nya lebih lebar, kita bisa buang ini ke samping, tapi tetap ditampung sama talang. Untuk nanti airnya di recycle juga nih, untuk flushing toilet dan juga siram tanaman. Oke. Jadi pemanfaatan air hujannya juga tetap ada di sini ya? Tetap ada. Oke. Cuma bentuk atapnya aja yang berbeda. Oke. Entrance-nya juga mengingatkan saya pada rumah sebelah nih. Betul, walaupun detailnya beda mas. Dan secara spek ini lebih tinggi gitu ya. Kita pakai besi plat, tapi ada perforated nih pengisinya. Jadi di bending ke dalam, jadi dari depan kelihatannya tipis gitu mas. Oh iya benar. Sebelum kita ke sana, kita ketemu area apa dulu di sini? Iya, sebenarnya ada yang menarik juga dari rumah ini. Awalnya hobi bapak itu adalah sepeda. Seiring berjalannya waktu, beliau ada accident, hobinya berganti jadi motor. Akhirnya ada space untuk parkir motor di sini gitu. Motornya bapak karena hobinya yang jadi berubah. Berubah ya. Oh iya, pantesan nih kayak tambahan nih, berbeda. Tambahan. Ya. Pakai gelas blok juga tetangga di sini. Nah, di sini sama mas, ada first flush juga ya yang tadi udah kita jelasin untuk membuang airnya dulu kalau kotor sebelum nanti masuk ke tandon air hujan supaya bisa lebih bersih nanti air yang kita gunakan. Menarik. Kita lanjut mas. Ya. Masuk lebih dalam. Dan di sini, wah, proporsi ruangnya juga kayak hampir 50-50 nih dengan area terbuka. Betul gitu. Cuma yang membedakan di sini size-nya lebih luas dan materialnya lebih high gitu ya. Kita di sini menggunakan beton berpori, mas. Beton berpori? Ya. Oh, jadi ini beton ini? Beton. Oh. Cuma bedanya betonnya ini porus, jadi dia mampu meresapkan air lebih cepat ke dalam tanah. Gitu. Mungkin Mas Rizky mau lihat nih gimana kalau kita tuangin air gitu ya. Ah, coba kayak gimana tuh mas? Oke. Seru ya tetangga. Jadi benar-benar konsepnya hampir zero runoff. Jadi air hujan ditampung di rumah. Oke, Coba. Coba ya. Oh iya, langsung hilang ya, nggak pakai genang-genang. Iya, jadi sebenarnya akan lebih nyaman juga buat beraktivitas, Mas. Nggak ada becekan. Dan kalau kelumpul keluarga sama cucu-cucu gitu ya, bisa main, barbekyuan di sini, kita sediain bench juga di sana. Nah, mungkin kita sambil jelasin konsep rainwaternya tadi, Mas. Gimana tuh? Karena atapnya miring ke arah samping, maka airnya kita tampung di corong besar ini, Mas. Oh. Kelihatan nggak tuh? Wih, corongnya beneran besar nih yang atasnya. Karena debitnya besar, jadi butuh seperti ini, baru nanti dialirin ke arah belakang gitu. Finishingnya juga bagus, jadi walaupun dia pipa PVC, seolah-olah metal karena diwarnain silver. Di ujungnya ini apa, Mas? Ya, ini karena Bapak hobi sekali dengan sepeda, jadi ada space. Jadi dari kamar beliau gitu ya, ada sliding door, bisa langsung akses ke parkir sepeda, langsung sepedahan keluar. Gitu. Mantap, space-nya lumayan besar, jadi sepedanya bisa naruh beberapa di sini. Ya. Cakep, Mas. Dan di sini
Dari look-nya agak mirip dengan rumah anak ya, tapi di sini finishingnya berbeda nih. Ya kita nggak bisa maksain semua klien gitu ya untuk berada di ruangan yang selalu natural fan gitu. Apalagi kita di urban ya Mas, di konteks Jakarta. Sehingga kita kalau diperhatikan tetap ada AC Mas Oh di sana. iya. Makanya sliding door ini dibutuhkan gitu. Kita juga backup dengan ceiling fan yang ukurannya cukup besar Oh iya. untuk bantu sirkulasi udaranya. Oke, di sini ada beberapa penyesuaian ya, pakai penutup karena di dalam bisa pakai AC juga kalau mau. Dan ini openingnya besar sekali. Betul. Lebar berapa nih kira-kira openingan? Yang ini 9 meter Mas. Wih. 9 meter nggak ada kolom di tengah. Makanya baloknya ini lumayan besar gitu ya. Oh iya. Nah, satu hal yang juga saya ceritakan tadi, kita sebenarnya di request oleh klien butuh view yang besar. Makanya kaca di atas ini sebenarnya tadinya full Mas sampai atas. Oh, baik. Tapi kita lihat dari hasil simulasi kita ternyata overheat karena ini menghadap ke timur. Maka desainnya di-adjust untuk kacanya dikecilkan, tetap ada tambahan cahaya tapi nggak panas. Oh, oke. Jadi ada penyesuaian di sini berdasarkan riset yang dilakukan. Betul. Mantap. Kebayang nggak tuh misalnya pasang sendiri ya, tiba-tiba full kaca, tuh panas banget nih rumah gitu. Jadi di sini akhirnya bisa di-adjust sesuai dengan suhu yang diinginkan mungkin. Betul. Oke, sekarang kita mau lihat dalamnya nih, Mas. Oke, Yuk. yuk. Permisi. Oh, di sini ceilingnya tinggi juga ya? Ya, karena site kita lebih besar, Mas. Jadi kita bisa bikin double volume ini tanpa mengorbankan kamar-kamar di atas gitu ya. Kamar-kamar di atas kita bisa dorong ke depan sama ke belakang. Sehingga di tengah benar-benar jadi jantung rumahnya, ada void besar yang juga bisa berinteraksi nih antar space di bawah sama di atas. Ini open plan, biasa ada Ruangan apa ini? living, dining, dan kitchen menyatu. Langsung nyatu juga sama pantry dan mini library gitu. Yang di sini main bedroom? Betul, ini main bedroomnya. Oke. Ada 2 di bawah, kamar bapak sama kamar ibu. Oke, Kita bisa akses ke sana. Ini pantry. Pantry gitu. Oh, baik. Ini custom furniture-nya di sini cukup banyak dan beda ya sama di rumah sebelah yang bawa banyak furniture lama. Kalau di sini baru, prefer baru, hanya beberapa saja yang lama. Jadi balik lagi Mas, nggak bisa kita semua konsep diterapkan. Ada beberapa adjustment juga gitu. Oke. Tetap ada penyesuaian tergantung kondisi di lapangan ya. Betul. Dan selera dan kebutuhan Dari klien. Oke, di sini berarti dapur kering? Di sini dapur bersih, dapur kotornya nanti ada di belakang bareng ruang ART. Nah, 2 kamar di bawah, tapi kita nggak liatin pintunya, Mas. Oh iya. Jadi denahnya kita tekuk, baik yang kanan maupun yang kiri Oh, ini, iya. Kenapa? supaya buka pintu kalau ada tamu lebih aman privasinya gitu ya. Jadi dari segi privacy lebih aman, nggak kelihatan. Kamarnya belum ready, jadi kita langsung aja lihat ruang-ruangan lainnya yuk. Iya. Oke, Mas. Sama di rumah ini juga ada powder. Oh, powdernya lucu nih. Agak masuk menarik, ini. agak masuk di bawah. Jadi meskipun kecil, kalau tadi dilihat di fasad ada kaca di bawah, sebenarnya berfungsi juga buat nerangin ruangan ini. Jadi biar kecil, pencahayaannya dipikirkan, dan roster-rosternya juga membantu pengudaran alami nih Mas, nggak usah pakai boven light lagi. Jadi di bawah bordes, tapi udah cukup aman ketinggian. Tinggi berapa maksimal? Ini 185. Oh, aman ya. Untuk rata-rata kita ya. Ya. Oke, menarik. Jadi di bawah tangga dimanfaatkan untuk powder room. Nah, sekarang kita mau lihat lantai 2. Oke, silakan. Ya. Di sini ada yang unik nih. Ya. Setengah pakai tangga, setengah pakai rem. Betul, memang ada kebutuhan dari klien juga untuk sebenarnya full rem karena ada kebutuhan kursi roda juga. Tapi karena remnya cukup memakan space ya, waktu itu diputuskan nggak apa-apa setengahnya untuk tangga aja, baru sisanya pakai rem lagi. Nyaman banget ini. Kalau ada orang tua, Betul. terus pakai kursi roda. Konsep cerobongnya sama Mas, kita letakin di sini juga. Nah bedanya di rumah sana voidnya kan di sini ya, di posisi rem. Tapi di rumah ini karena voidnya udah cukup besar, sehingga tarikan udaranya udah cukup nih untuk dia melalui sirkulasi ini dan nanti kebuang ke atas udaranya. Jadi di sini crossnya lewat cerobong juga ya. Betul. Mekanismenya mirip nih. Di sini finishingnya lebih putih ya. Lebih putih, lebih clean gitu ya, dan railingnya juga yang di sana hitam, di sini jadi putih, lebih minimalis di sini desainnya. Nah ini yang menarik karena ini rumah kakek nenek sebenarnya.
Jadi kalau ada cucu, anak-anak lagi pada nginep, mereka butuh space buat laptopan kerja, mereka bisa di sini. Oh, Gitu. sepanjang railing nih. Sepanjang railing. Wih. Bisa ngobrol juga sama orang yang ada di bawah. View-nya tetap cakep. Mau view ke bawah cakep, view ke sampingnya juga cakep nih. Ya sayangnya kita belum bisa mengakses kamar-kamar. Cuma buat mempersingkat aja di sini ada 1 kamar anak beserta toilet di dalam. Oke. Di belakang sana ada 2 kamar, 1 kamar tamu sama 1 kamar anak juga. Dan ada toilet sharing yang bisa kita akses sebenarnya. Berarti total ada 4 Total ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar. 5 kamar ya. Ya, 2 di bawah, 3 di atas. Oke. Sekarang kita akses ke toilet sharing ya. Silakan. Ya. Ini kondisi jam 11 siang ya. Masih terang sekali. Ya, Tanpa lampu sama sekali nih. Tuh lihat, ini adalah sharing bathroom. standar ya desainnya. Iya. Simple dan dilengkapi boven light juga buat pencahayaan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Dan sebenarnya di sini ada akses juga ke kamar anak langsung. Oke. Jadi bisa digunain sama tamu, sama anak juga. Menarik. Jadi 2 rumah yang secara konsep ramah lingkungan, tetap juga bisa memanfaatkan apa ya, hal-hal alami seperti air hujan segala macam, konsep bio apa tadi? Bioclimatic. Bioclimatic. Menarik banget ini rumahnya. Cuma finishingnya bisa dibuat berbeda. Betul. Itu asik juga sih. Ya. Jadi bisa sefleksibel itu, Mas. Jadi sebenarnya apapun stylenya gitu ya, mau style A, style B, style C dari segi tampilan, buat kami yang terpenting adalah bagaimana bisa mengedukasi unsur bioclimatic ke setiap klien. Oke. Karena itu yang membuat value dari kita merancang jadi lebih bijak gitu, Mas. Oke, jadi masih sangat fleksibel ya. Betul. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa nanya-nanya kemana nih? Ya, kita ada sosial media di Instagram di serasa.architect. Bisa hubungi kita di situ. Oke, makasih banyak Mas Kaki Sama-sama, ya. Mbak Rizky. Udah nemenin kita home tour, udah berbagi inspirasi buat Siap. tetangga online. Oke, tetangga online segitu dulu. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Tapi ngomong-ngomong soal angin, angin punya KTP nggak? Wih, Dan bau itu- nangka. Mau bersihin Mas, dulu Mas. Kok kayaknya mati listrik ya, Mas?